일단 베트남 팀한테 축하한다는 얘기 해주고 싶고 김선진 감독도 뭐 고생했다고 칭찬해주고 싶고 우리 팀은 뭐 잘 아시다시피 평균 여전히 2위수밖에 안 되는 어린 선수들이 베트남 승인국도 팀한테 마지막까지 2 years ago I played in a League 3 and now I play in national team. So what I feel like now is I'm so happy because what I do before this I'm so hard work. I leave my home because Indonesia is a big country, so I move from my city to the other city to looking the new experience, reaching some club. Pertandingan penting, jangan anggap remeh. Ingat, jangan individu, jangan mau menunjukin, jangan show off. Bermain tim, kita defend together, attacking together. Okay? Skenario Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 setelah Filipina ditahan Vietnam 1-1. Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia punya peluang lolos semifinal Piala AFF 2024. Begini syaratnya. Perjalanan semakin berat, Timnas Indonesia tetap optimis kalahkan Filipina. Skenario Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 setelah Filipina ditahan Vietnam 1-1 akan dibahas Okezone. Sebab, tugas tim merah putih jadi lebih mudah. Laga Timnas Filipina versus Timnas Vietnam itu berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, Rabu 18 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. The Golden Star Warriors susah payah memetik satu angka dari laga itu. Namun, tambahan 1 poin cukup untuk Vietnam memperlebarkan lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Saat ini, anak asuh Kim Sang SIK sudah mengoleksi 7 angka dari 4 laga. Vietnam memuncaki klasemen disusul Timnas Indonesia yang mengumpulkan 4 angka di posisi 2. Myanmar bertengger di urutan 3 dengan nilai sama tetapi kalah head-to-head. Filipina ada di posisi 4 dengan 3 poin. Lalu, seperti apa skenario Timnas Indonesia lolos semifinal? Jawaban paling mudah tentu mengalahkan Timnas Filipina pada laga terakhir yang digelar di Stadion Manahan, Kota Solo, Sabtu 21 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan dengan skor berapapun akan menggaransi Timnas Indonesia lolos ke semifinal karena di laga lain, Vietnam akan menjamu Myanmar di kandang sendiri. Agak sulit sebetulnya melihat Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan kalah. Jika Myanmar menang, maka Indonesia juga harus mengalahkan Filipina dengan skor yang sama. Dengan begitu, skuad Garuda akan lolos berkat keunggulan head-to-head melawan The Burmese Lions. Sebetulnya, Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk lolos. Syaratnya, Vietnam mengalahkan Myanmar di PHU Tho atau laga berakhir juga dengan skor sama kuat. Kembali, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan unggul head-to-head dalam skenario ini. Menang atas Filipina dengan skor yang sama jika Myanmar mengalahkan Vietnam, seri dengan Filipina dan laga Vietnam versus Myanmar berakhir imbang. Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia punya peluang lolos semifinal Piala AFF 2024. Begini syaratnya. Skenario Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 setelah Filipina ditahan Vietnam 1-1 akan dibahas Okezone. Sebab, tugas tim merah putih jadi lebih mudah. Laga Timnas Filipina versus Timnas Vietnam itu berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, Rabu 18 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. The Golden Star Warriors susah payah memetik satu angka dari laga itu. Namun, tambahan 1 poin cukup untuk Vietnam memperlebarkan lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Saat ini, anak asuh Kim Sang SIK sudah mengoleksi 7 angka dari 4 laga. Vietnam memuncaki klasemen disusul Timnas Indonesia yang mengumpulkan 4 angka di posisi 2. Myanmar bertengger di urutan 3 dengan nilai sama tetapi kalah head-to-head.
Filipina ada di posisi 4 dengan 3 poin. Lalu, seperti apa skenario timnas Indonesia lolos semifinal? Jawaban paling mudah tentu mengalahkan timnas Filipina pada laga terakhir yang digelar di Stadion Manahan, Kota Solo, Sabtu 21 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan dengan skor berapapun akan menggaransi timnas Indonesia lolos ke semifinal karena di laga lain, Vietnam akan menjamu Myanmar di kandang sendiri. Agak sulit sebetulnya melihat Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan kalah. Jika Myanmar menang, maka Indonesia juga harus mengalahkan Filipina dengan skor yang sama. Dengan begitu, skuad Garuda akan lolos berkat keunggulan head-to-head melawan The Burmese Lions. Sebetulnya, Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk lolos. Syaratnya, Vietnam mengalahkan Myanmar di PHU Tho atau laga berakhir juga dengan skor sama kuat. Kembali, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan unggul head-to-head dalam skenario ini. Menang atas Filipina dengan skor yang sama jika Myanmar mengalahkan Vietnam, seri dengan Filipina dan laga Vietnam versus Myanmar berakhir imbang. Perjalanan semakin berat, timnas Indonesia tetap optimis kalahkan Filipina. Perjalanan timnas Indonesia menembus semifinal ASEAN Cup 2024 semakin berat. Hasil imbang melawan Laos membuat Indonesia sementara gagal menempel ketat Vietnam di puncak klasemen. Kekalahan atas Golden Star di laga sebelumnya memaksa skuad Garuda harus bersaing di papan klasemen. Misi pasukan Shin Tae-yong adalah wajib menang saat mereka harus berhadapan dengan Filipina. Tentunya, ini akan jadi tugas penting karena kekalahan akan membuat Indonesia gugur di babak fase grup. Ahmad Maulana Syarif berharap mereka mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Apalagi, pertandingan pada hari Sabtu nanti akan digelar di Stadion Manahan. Menurutnya ini jadi tambahan motivasi bagi semua pemain yang bertarung di lapangan. Selain itu, semua pemain optimis bisa mengalahkan The Ascals di laga tersebut. Untuk Garuda fans kalau datang ke stadion jangan lupa terus support kita. Apapun yang terjadi di lapangan nanti, kita siap memberikan yang terbaik untuk mencapai target lah untuk Indonesia nanti, kata Ahmad Maulana Syarif. Pada laga perdana saat melawan Laos, pemain asal Arema FC ini belum mendapatkan kesempatan bermain. Namun, dia mengakui bahwa suasana stadion cukup meriah dan membuat semua pemain bersemangat. Dia berharap hal yang sama terjadi saat mereka bermain situs Toto melawan Filipina nanti. Mereka akan memberikan segalanya di lapangan agar bisa mendapatkan kemenangan di laga tersebut. Atmosfernya sangat gila lah. Kemarin kan saya tidak main kan? Merasakan atmosfer dari bench itu sudah gila lah. Luar biasa. Ahmad menambahkan, salah satu suntikan motivasi yang didapatkan adalah dari keluarga. Mereka selalu memberikan dukungan termasuk saat dia bertugas di timnas Indonesia. Hal tersebut yang membuat dia selalu berusaha untuk tampil maksimal di lapangan. Mungkin mulai dari diri sendiri sih. Motivasi buat banggain orang tua, keluarga, saudara-saudara semua. Itu jadi modal tersendiri, tutupnya. Media Vietnam, TTO 247, ketakutan Shin Tae-yong memanggil Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. TTO 247 menilai kehadiran nama-nama di atas otomatis meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Timnas Indonesia memanggil 3 pemain naturalisasi untuk melawan Vietnam di Piala AFF. Mereka akan berusaha memanggil Rafael Struijk, Justin Hubner dan Ivar Jenner, tulis TTO 247. Ketiga pemain di atas baru saja membela timnas Indonesia di 2 laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara umum, kualitas mereka di atas rata-rata yang otomatis meningkatkan performa skuad asuhan Shin Tae-yong. Dilanjut TTO 247. TTO 247 juga menyoroti kehadiran Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Keberadaan mereka bakal menyulitkan timnas Vietnam untuk sekadar mengambil angka saat menjamu timnas Indonesia di matchday ketiga grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pada Minggu, 15 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Selain pemain naturalisasi, timnas Indonesia juga dibela sejumlah pemain lokal berkualitas seperti Marcelino Ferdinand, pemain yang 2 kali membobol gawang Arab Saudi. Ada juga Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Dari segi skuad, kualitas pemain timnas Indonesia sangatlah tangguh, tegas TTO 247. Sekarang tugas Ketua Umum PSSI Erick Thohir meyakinkan klub dari Justin Hubner dan kawan-kawan untuk melepas sang pemain ke timnas Indonesia. Sebab, Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tidak masuk ke dalam agenda FIFA sehingga klub-klub tidak wajib melepas sang pemain ke timnas Indonesia. Jika nama-nama di atas dilepas oleh klub masing-masing, ada peluang timnas Indonesia melaju jauh di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.
Di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam dan Filipina. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia tandang ke markas Myanmar, 9 Desember 2024, menjamu Laos, 12 Desember 2024, tandang ke Vietnam, 15 Desember 2024, serta kedatangan Filipina, 21 Desember 2024. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Respons Elkan Bagot setelah Marcelino Ferdinand antar Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone. Setelah menghilang sekian nama, Elkan Bagot akhirnya ikut merayakan kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi. Bek Ipswich Town yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC itu diketahui menyukai unggahan Marcelino Ferdinand. Unggahan itu berisikan momen Marcelino Ferdinand tengah dikerubungi fotografer usai membobol gawang Arab Saudi untuk kedua kalinya. Meski menyukai unggahan di atas, Elkan Bagot sama sekali tidak menyukai postingan akun Instagram Timnas Indonesia soal laga skuad Garuda versus Arab Saudi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Elkan Bagot bakal kembali gabung Timnas Indonesia? Bek bertinggi badan 196 cm ini memang terlibat konflik dengan Shin Tae-yong. Hal itu bermula dari Elkan Bagot yang menolak panggilan Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024. Padahal, kehadiran Elkan Bagot sangat dibutuhkan Shin Tae-yong seiring absennya Justin Hubner dan Rizky Ridho karena akumulasi kartu. Akibatnya, Timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Guinea U23 dan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Lantas, apakah kehadiran Elkan Bagot masih dibutuhkan di lini belakang Timnas Indonesia? Demi mempertebal pertahanan Timnas Indonesia, kehadiran Elkan Bagot sangat dibutuhkan. Namun, untuk menjadi pemain andalan, Elkan Bagot takkan dipilih Shin Tae-yong. Sebab, Shin Tae-yong sudah memiliki pemain-pemain top di lini pertahanan seperti Kevin Dix, Maes Hilgers, Rizky Ridho, Justin Hubner dan Kapten Jai Idzes. Trio Maes Hilgers, Jai Idzes dan Rizky Ridho disinyalir sebagai trio mematikan yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Sementara itu, Kevin Dix condong diandalkan sebagai fullback wing-back kanan. Moncer usai bela Timnas Indonesia, Maes Hilgers dikabarkan telah diincar klub Liga Spanyol dan Italia. Kabar tersebut disampaikan oleh agen Yalcin Sarica kepada Voetbal International dikutip dari Twente Insight. Seperti yang diketahui, Maes Hilgers masih memiliki kontrak sampai 2026 bersama FC Twente. Bek 23 tahun tersebut punya nilai pasar sebesar 10 juta euro menurut Transfermarkt. Meski begitu, kabar dirinya bakal pergi dari klub tersebut terus berhembus kencang. Yalcin mengaku ada minat dari beberapa klub Liga Spanyol dan Italia. Sang agen tersebut mengaku bahwa Maes Hilgers juga masih membuka pintu ke klub-klub top Liga Belanda, ada minat dari Spanyol dan Italia, ujar Sarica saat diwawancara oleh Voetbal International pada Kamis, 21 November 2024. Transfer ke luar negeri tentu saja merupakan sebuah pilihan. Tetapi saya pikir Maes tidak akan segera menutup pintu pada klub-klub Belanda. Mereka juga sedang mengincarnya, lanjut Sarica. Salah satu klub top Liga Belanda yang dikabarkan mengincar Maes Hilgers adalah Feyenoord Rotterdam. Meski begitu, belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan perwakilan pemain menyelesaikan musim 2024-2025 dengan FC Twente masih jadi pilihan utama bagi Maes Hilgers. Sudah ada beberapa pembicaraan dengan klub yang berminat, pembicaraan itu kadang-kadang dihidupkan kembali, tutur Yalcin. Tetapi belum ada kemajuan. Masih terlalu dini. Menyelesaikan musim ini di FC Twente adalah skenario terbaik. Tetapi Anda tidak pernah tahu bagaimana hasilnya nanti, ucapnya. Media tersebut juga melaporkan bahwa FC Twente menyiapkan cara agar Maes Hilgers tidak keluar tanpa biaya transfer. Untuk itu, paling cepat, Hilgers bisa hijrah pada bursa transfer musim dingin 2024-2025. Meski begitu, dirinya juga pernah hampir hijrah secara gratis pada 2023, namun, Maes Hilgers langsung tanda tangan kontrak baru sampai 2026. Jika ke Italia, Maes Hilgers tidak perlu khawatir soal adaptasi. Pasalnya, sudah ada Jai Idzes yang tampil di Liga Italia. Jai Idzes musim ini tampil di Venezia FC. FC Dallas ikut bereaksi usai kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, menang MLS Save of the Year 2024. Klub Martin Paes itu ikut girang dan merasa bangga. Ya,
Martin Paes mengklaim penghargaan itu setelah melakukan penyelamatan ganda dalam pertandingan kontra Los Angeles Galaxy. Aksi luar biasa Martin tercipta di Dignity Health Sports Park, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 30 Mei 2024. Meski FC Dallas akhirnya menelan kekalahan, Martin tampil impresif dalam pertandingan itu. Laga diketahui berakhir dengan skor 1-3. Major League Soccer hari ini mengumumkan bahwa penjaga gawang Martin Paes telah mengklaim penghargaan MLS Save of the Year 2024 atas penyelamatan gandanya dalam tendangan penalti selama pertandingan melawan La Galaxy, ditulis FC Dallas dikutip dari situs resminya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ini merupakan gelar penyelamatan terbaik tahunan yang didapat oleh kiper FC Dallas sejak kategori penghargaan dibuat pada 2009. Selain itu, Martin juga berhasil mencatatkan statistik apik sepanjang 2024. Melansir laman resmi FC Dallas, Martin berhasil membukukan 118 penyelamatan pada 2024. Tak ayal, Toros Hotspur julukan FC Dallas ikut bangga dengan pencapaian kiper timnas Indonesia itu pada musim ini. Pada 2024, Paes telah mencatatkan 118 penyelamatan di MLS. Jumlah penyelamatan tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas dan telah mencatatkan 5 clean sheet, ditulis FC Dallas. Paes mencatatkan 6 pertandingan berturut-turut dengan 5 penyelamatan atau lebih dari 15 Mei hingga 18 Juni 2024, dan melakukan 9 penyelamatan tertinggi dalam karirnya melawan LAV pada 1 Juni. Ditambah tulisan tersebut, catatan apik ini tentu diharapkan berlanjut saat Martin Paes kembali ke timnas Indonesia. Kiper berusia 26 tahun itu kemungkinan besar akan dipanggil ke timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2024. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Jersey Timnas Indonesia dipamerkan dalam rangka Indonesia, Japan Friendship Festival, IJFF, di Yoyogi Park, Shibuya, Tokyo. Kesempatan itu dimaksudkan untuk mendorong antusiasme masyarakat Indonesia di Jepang saat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Jepang dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan lebih dulu menjamu lawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2024 dan menyambangi negeri matahari terbit pada 10 Juni 2025. Ketua PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, Jepang, Prima Gandhi mengatakan, sangat bangga Erspo sebagai penyedia aparel Timnas Indonesia turut memakarkan jersey tim merah putih di Tokyo. Ia tambah bangga karena jersey Pratama Arhan dan kolega adalah buatan dalam negeri. Sebagai informasi, saat ini diperkirakan ada sekitar 180.000 warga Indonesia tinggal di Jepang. Hal ini menunjukkan adanya semangat yang besar untuk mendukung tim asuhan Shin Tae-yong saat laga tandang melawan Jepang pada Juni 2025. Kami bangga Timnas Indonesia mengenakan produk buatan lokal dengan harapan besar untuk bisa melaju ke Piala Dunia, ujar Prima Gandhi dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia, MPI, Jumat, 1 November 2024. Sementara itu, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Mariarnata Hutagalung, menyambut dan mendukung penuh kehadiran Erspo untuk membawa semangat besar Indonesia. Momentum besar ini bisa dimanfaatkan sebagai langkah awal memasuki pasar Jepang. Demi melancarkan strategi tersebut, KBRI Tokyo akan terus mendukung keberhasilan brand lokal, termasuk Erspo di panggung internasional, ucap Maria. Head of Marketing and Partnership Erspo, Aditya Prawira Atmaja, menghadirkan jersey itu dalam upaya agar masyarakat Indonesia di Jepang semangat dan memiliki kesempatan yang sama dengan menggunakan produk original. Hal itu tentunya dalam mendukung perjuangan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami juga memiliki visi yang besar agar produk Indonesia dapat bersaing melalui ekspansi bisnis di kancah internasional, terutama di Jepang, ucapnya.